Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh mitra Frezo Border yang saya cintai. Tahun 2022 ini, kita menghadapi tekanan yang kurang lebih sama dengan tahun 2021. Dari varian COVID-19, muncul varian Delta, dan sekarang varian Omicron. Tentunya situasi ini tidak begitu mudah untuk kita hadapi. Tantangan penjualan bagi semua produk apapun dan perusahaan apapun. Banyak di antara kita perusahaan mengalami disruption. Utamanya di Indonesia adalah perusahaan yang menggunakan kanal pemasarannya di sebagian besar di mall, pusat perbelanjaan terkemuka. Bahkan mall sendiri itu pun banyak yang tutup gara-gara pandemi. Yang kedua, kita lihat bahwa industri besar, perusahaan-perusahaan besar begitu kedodoran dengan adanya fenomena disruption, bergantinya, beralihnya budaya membeli orang, tidak hanya di mall, tidak hanya di supermarket, bahkan mereka sekarang memasuki di ganggang kecil, ganggang sempit, yang selama ini tidak pernah dilewati, justru itulah lahirlah ekonomi-ekonomi baru. Bapak Ibu semua yang selama ini berjualan lewat WA, lewat Instagram, lewat Facebook, termasuk juga lewat marketplace. Itulah Bapak Ibu semua yang senantiasa bergabung bersama kami, berkontribusi, mensukseskan bagaimana era digitalisasi ini tumbuh dan berkembang. Tentunya kondisi ini perlu kita sadari bahwa cara-cara lama yang selama ini kita menjual dengan cara offline, punya toko, tempat yang harus strategis, harus mulai kita kurangkan. Selama ini kita melihat bahwa tren budaya milenial justru memulai memiliki dampak yang praktis. Orang tidak pernah meributkan hal-hal yang sifatnya merek, hal-hal yang sifatnya tempat strategis, hal-hal yang sifatnya harga terjangkau. Tapi mereka punya kesepakatan di mana pembeli pengen produk yang berkualitas, produk yang baik, dan cepat dikirim kepada pelanggan. Kata cepat ini menjadi satu kunci di mana era digitalisasi ini tumbuh dan berkembang. Bayangkan saja ketika Anda terlambat untuk mengemas, terlambat untuk packing bahan kiriman yang harusnya dikirim pada hari itu, Anda lewat, siap-siap. Bapak Ibu semua akan mendapatkan bintang 1. Bukan karena produknya, hanya karena telat mengirimkan produk tersebut. Hal ini tentunya bukan cuma saya saja ya. Bapak Ibu semua tentunya pernah merasakan pengalaman itu. Ya. Habis ya. Baik, Bapak Ibu saya hormati. Selain faktor kecepatan dalam proses, tentunya Bapak Ibu harus memperhatikan satu hal. Kelengkapan dan ketersediaan stok bahan baku. Tampaknya sederhana tapi sangat penting. Bayangkan bahwa setiap konsumen tiba-tiba memesan Anda salah satu varian produk yang namanya coklat mint. Dan itu ada di etalase produk marketplace Bapak Ibu semua. Ketika mengklik, Anda baru mereply, mohon maaf, coklat mintnya kosong. Anda bisa bayangkan bahwa betapa kecewanya konsumen ketika kita tidak siap, tidak sigap, berkomitmen melengkapi semua varian produk, sementara di stok kita tidak ada. Berarti catatan penting, kalau memang kita nggak punya komitmen kuat untuk melengkapi semua produk yang dijual di marketplace maupun dagangan kita, dimanapun, mau offline maupun online, lebih baik dikeluarkan dari etalase atau keranjang produk kita. Ini sangat penting, agar menghindari kekecewaan pelanggan yang tadinya berharap bahwa varian kita lengkap ternyata tidak ada. Yang ketiga, selain faktor kecepatan, faktor kelengkapan, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memberikan keramahan kepada calon pelanggan kita. Salah satu yang menjadi kunci yang kami tekankan di internal kami. Yang pertama, jangan sampai kita melihat WA chat kita lebih dari 1 menit tidak terbalas. Nah, Bapak Ibu, bayangkan seandainya Bapak Ibu sebagai pembeli yang sudah merasa bahwa produknya cocok, tapi ketemu customer service, ketemu CS yang begitu di chat, balasnya lama. Tidak lama kemudian pasti pembeli itu akan beralih ke produk lain. Tidak pandang merek lagi. Yang penting mendapatkan CS yang cepat responnya. Satu hal kalau Bapak Ibu bisa menghandle chat itu sendiri, 1 menit paling lama harus segera dijawab. Begitupun telepon, apabila telepon Anda digunakan sebagai transaksi penjualan, dering 3 kali, Bapak Ibu harus segera angkat.
Karena begitu lama nggak diangkat, mereka akan beralih. Sebegitu cepat mereka melakukan check out transaksi di toko lain. 3 hal ini menjadi kunci utama Bapak Ibu. Bagaimana kiat sukses Bapak Ibu sebagai seorang penjual. Di marketplace, di pasar online, lewat WA, lewat Facebook. Kita dihadapkan pada pilihan produk dan berkompetisi dengan orang-orang di sekitar kita sendiri. Era digital, era e-commerce, era toko online tidak memberikan batas ruang dan waktu. Mereka bebas memilih kapan transaksi, jam 9 malam, jam 12 malam. Mereka bisa bertransaksi dimanapun juga, di ruang tamu, di kantor, di ruang tidur, di dapur, bahkan sambil cuci. Ibu-ibu pesen, karena dia lupa booth atau gerobaknya untuk pesan bubuk minuman untuk besok jam 7 pagi harus siap. Sementara malam-malam dia masih nyuci, dia segera melakukan transaksi check out untuk berharap besok dikirim same day ke lokasi pelanggan ibu-ibu tersebut. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua, tentunya 3 strategi ini harus kita lakukan dengan baik-baik. Tadi saya ulangi, yang pertama adalah kecepatan proses, yang kedua adalah kelengkapan produk, dan ketiga adalah kecepatan menjawab semua pertanyaan pelanggan. Rasanya itu mungkin bisa menjadi pedoman Bapak Ibu semua agar sekiranya selama ini Bapak melakukan transaksi online bisa lebih berhasil dan meningkat penjualannya. Gimana tren minuman di tahun 2022 ini, Pak? Bicara tren minuman kekinian di 2022, namanya kita lihat bahwa banyak merek-merek besar yang bermunculan bertambah besar. Kita lihat CETIME adalah salah satu pemain minuman dari brand Taiwan. Sangat begitu agresif, mereka memiliki ratusan outlet di seluruh Indonesia. Yang tadinya mereka bertempat di mall, karena mall ada PPKM tutup, mereka beralih ke ruko-ruko, kios-kios yang strategis mendekati pelanggannya. Yang kedua, kita lihat Kopi Kenangan. Salah satu pemain kopi lokal yang didanai oleh investor atau modal ventura dari asing juga sangat begitu agresif. Dimanapun lokasi Starbucks, di depannya pasti ada Kopi Kenangan. Dan mereka bertumbuh dengan cara yang sangat masif. Ketiga, kita contoh Kopi Janji Jiwa, salah satu pemain lokal kopi kekinian franchise. Juga jumlahnya makin banyak. Keempat, kita lihat di Jabodetabek dan kota-kota besar lain seperti Surabaya, Bandung, dan Jogja sudah memulai pemain lokal seperti Brand House. Mereka mengembangkan investasi yang dimodali oleh salah satu ventura di Indonesia. Mereka berkembang menjadi sebuah perusahaan yang besar. Tadinya outlet yang sangat sederhana, mereka tampil menjadi outlet yang modern. Dan tentunya dari kondisi indikator perusahaan-perusahaan yang besar dan menengah ini tumbuh dan berkembang akan melahirkan usaha-usaha kecil menengah yang ikut menjadi penyerta. Kenapa? Karena market atau pasar sudah terbentuk. Tadinya anak kecil atau generasi kita yang suka minum es teh manis atau minum es jeruk. Sekarang kalau kita ajak ke kafe, ke warung, mereka sudah dihadapkan pada pilihan-pilihan. Tidak hanya es teh dan es jeruk. Ada es Thai tea, ada es green tea, ada es cappuccino, ada es coklat. Dan tentunya anak-anak kecil, adik-adik kita ini memilih minuman coklat atau minuman green tea atau minuman Thai tea. Beda dengan zaman kita dulu yang tidak ada pilihan selain es teh dan es jeruk. Bagaimana dengan generasi-generasi dulu? Sama saja. Karena tren minuman kekinian sekarang sudah menjelma tidak hanya dalam bentuk cup saja. Kita lihat di Indomaret, di Alfamart, banyak ada minuman-minuman kekinian yang dipasang di etalase kulkas. Ada es susu brown sugar, ada Thai tea, ada green tea, ada milk tea, ada teh tarik. Yang tadinya hanya dibesarkan oleh merek-merek teh, cola, air putih, mereka digeser dengan minuman kekinian tadi. Jadi rasanya kita melihat bahwa tahun 2022 ini minuman kekinian masih optimis. Kita dalam jaringan penjualan Frezzo Powder akan terus berkembang. Melihat tren minuman kekinian yang ternyata bertumbuh subur. Kita lihat lagi dari sisi menengah dan menengah ke bawah. Salah satu contoh coba kita lewati. Di pinggir-pinggir jalan masih banyak gerobak, masih banyak booth kaki lima yang masih menjual es akuarium dengan harga 5.000,
Bahkan di Jawa ada yang harga 3.000 dengan kemasan plastik dan dikasih sedotan, dan mereka booming. Orang nggak pernah menyangka penghasilannya sehari bisa lebih dari 5 juta, bahkan 10 juta. Bisa menghabiskan sampai 5 sak creamer sebagai bahan pengganti kental manis. Anda bayangkan bahwa Bapak Ibu semua yang menjual produk Frezo Powder dengan mendistribusikan ke jaringan UKM-UKM yang ada di kaki lima jumlah lebih banyak dibanding brand-brand besar. UKM ini jumlahnya ribuan. Kanan kiri ada orang punya gerobak, punya gerai, punya etalase seperti mirip akuarium yang jumlahnya ini makin tambah subur. Karena dengan banyaknya varian, mereka yang hanya tadinya punya 4 varian, punya tempat yang jumlahnya puluhan. Sehingga tempat itu jadi rame, orang yang bosan dengan rasa kopi, dia ditawarkan dengan rasa varian baru. Contohnya misalkan permen karet yang lagi viral. Anda bisa bayangkan, mereka hanya menggunakan ember besar berukuran 50 liter dalam waktu 1 jam habis dijual dengan harga 5.000. Jadi tren 2022 kita melihat meskipun pandemi, tapi PPKM sudah mulai dibuka dan tatap muka di sekolah SD, SMP, SMA sudah mulai dibuka, kantin sudah mulai dibuka. Mitra kita, reseller kita, pedagang-pedagang yang biasa jual minuman di sekolah, biasa jual minuman di pinggir jalan, akhirnya merasakan dampak ekonomi dari dibukanya PPKM ini. Mereka bisa merasakan nilai tambah, mereka bisa merasakan nilai ekonomis, sehingga bisa memberikan dan membahagiakan keluarganya masing-masing. Kita melihat bahwa 2022 ini kita nggak perlu berkecil hati. Dengan indikasi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita masih yakin dan optimis Frezo Powder ini mampu untuk bisa bersaing dan memberikan kontribusi buat UKM di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya menjadi distributor Frezo? Ada satu proses tingkatan yang tentunya harus dilalui oleh Bapak Ibu semua. Ketika membicarakan istilah distributor, berarti membicarakan istilah mengunci wilayah, di mana reseller atau agen yang selama ini membeli ke kami, mereka harus membeli ke distributor. Salah satu syaratnya tentunya, ya saya rasa cukup ringan ya. Dengan Bapak Ibu semua bisa menjual minimal 15 ton sebulan, Bapak Ibu bisa mengunci satu kabupaten atau satu kota. Dan rasanya nanti reseller, agen, mitra, pembeli yang biasa membeli ke pusat atau membeli ke wilayah lain, bisa Bapak Ibu layani di kota Anda masing-masing. Bagaimana tips untuk para UKM menyaingi brand-brand besar? Baik, terima kasih. Salah satu tips yang ada beberapa customer kita yang mencoba dari tadinya cuma punya satu gerobak, akhirnya dia bisa punya puluhan bahkan ratusan gerobak. Ada mitra tadinya punya satu toko kecil sehingga punya 5 toko yang ukurannya cukup besar. Ada juga mitra yang tadinya punya satu kedai sehingga dia bisa melebarkan sayap kemitraannya menjadi 10 bahkan 20 kedai minuman. Caranya bagaimana? Yang pertama, Anda bisa gunakan dengan modal sendiri. Caranya adalah ketika Anda dapat untung, gunakan keuntungan itu untuk pengembangan usaha. Yang tadinya untung 5 juta, ditabung kurang lebih 10 bulan jadi 50 juta. Anda sewa buat kedai yang kedua, buat bayar, sewa termasuk untuk melengkapi semua kebutuhan peralatan dan perlengkapan bahan bakunya, Anda bisa memiliki 2 kedai. Dari tadinya untung 5 juta, punya 2 cabang jadi 10 juta, Anda tabung. Tadinya 10 bulan, cukup 5 bulan, Anda buka lagi kedai yang ketiga. Ini Anda lakukan selama berturut-turut minimal 1 tahun hingga 2 tahun. Sehingga saya yakin dengan cara yang sama, Anda bisa memiliki 10 bahkan 20 kedai milik Anda sendiri. Untungnya tidak perlu dibagi, semua Anda dapatkan masuk ke rekening Anda sendiri. Yang kedua, gunakanlah pola kerjasama kemitraan. Bisa menggunakan kemitraan franchise atau kemitraan bagi hasil. Kemitraan franchise tentunya usaha Anda akan dikelola oleh orang lain dengan menggunakan brand Anda. Sementara kemitraan bagi hasil, Anda bisa mengoperasikan usaha Anda sendiri dengan menggunakan modal orang lain, dengan menggunakan skema bagi hasil. Tentunya 2 pilihan tersebut memberikan keuntungan dan kekurangan dari kedua belah pihak.
tergantung nyamannya Anda sebagai pengusaha untuk menerapkan itu. Dari cara strategi kemitraan tersebut adalah salah satu strategi yang biasa digunakan oleh anak-anak startup atau anak milenial untuk mempercepat usahanya. Kalau dengan pola yang pertama dirasa sangat lama karena modalnya terbatas. Modal yang dari kantong kita sendiri. Tapi Anda puas, Anda jatuh, sakit sendiri, Anda sukses, sukses sendiri. Dan itu Anda yang menjadi pilihan. Tapi pilihan yang kedua, ada resiko yang cukup besar ketika menghadapi mitra yang merasa tidak puas dengan pelayanan pusat. Entah bahan bakunya, entah inovasi produknya, entah harganya yang kurang cocok karena terlalu kemahalan, atau Anda sebagai franchisor mengambil keuntungan yang lebih besar, ini memiliki dampak plus dan negatif buat kita semua. Atau pilihan yang ketiga adalah menggunakan modal pihak ketiga. Dalam artian adalah usaha kita didanai oleh investor baru atau dalam bentuk pinjaman dari saudara. Saya gambarkan contohnya dari investor baru. Katakan si B, Anda membutuhkan dana 100 juta yang bisa Anda kembangkan dari gerobak misalkan modalnya 10 juta, Anda bisa kembangkan menjadi 10 cabang. Nah, 10 cabang ini Anda bisa gunakan skema bagi hasil dengan pemilik modal. Bisa 40-60, 40 Anda, 60 investor, bisa 50-50, 50 Anda, 50 investor. Selama investor itu percaya sama kita, ngelihat satu portofolio usaha yang sudah pernah kita jalankan, saya yakin mereka bisa percaya sama kita dan Anda dipercaya untuk menjalankan bisnis dari satu cabang bisa mencapai 11 cabang. Dan apabila ini dalam setahun dievaluasi berhasil, Anda bisa lakukan duplikasi dengan metode yang sama atau merubah strateginya dengan pola franchise. Dan tentunya ini adalah salah satu inovasi baru yang tergantung kesiapan Anda, manajemen Anda menyiapkan tim agar Anda tidak keteteran di saat mengelola yang tadinya cuma satu cabang hingga puluhan cabang. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita meledakkan omset bisnis. Kalau hanya satu, ya kita dapatnya kecil dan kita harus nikmati bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda pengen punya mimpi yang lebih besar, punya impian yang pengen dipercepat, bisa menggunakan tips tersebut sebagai kiat sukses Anda menjalani bisnis bersama Free Supporter. Gimana caranya survive ketika grafik penjualan menurun? Baik, tidak semua kita bilang bahwa usaha itu selalu optimis. Ada kalanya usaha ada pasang dan surut. Nah, bagaimana kita mensikapi surutnya bisnis? Yang pertama adalah Anda harus sabar dan ikhlas. Tentunya kita tidak bisa langsung down, berhenti menjalankan usaha dan ngerasa bahwa Anda gagal. Banyak orang berhasil setelah mencoba dia bangkit terus, menemukan pola baru, menemukan orang baru, menemukan cara baru, menemukan teknik baru. Ketika Anda gagal dan berhenti, bahwa ada sesuatu yang hilang. Tapi ketika Anda gagal dan mencoba untuk bangkit lagi, Anda bisa mengganti kerugian gagal Anda dalam bentuk inovasi yang sudah Anda hasilkan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, Anda harus tahu dulu, menemukan masalah kenapa Anda gagal. Apakah produknya yang tidak cocok? Resep Anda yang kurang pas rasanya? Kedua, apakah Anda tidak punya supervisi? Anda terlalu sibuk dan tidak punya pegawai untuk mengawasi usaha Anda. Ketiga, Anda tidak pernah merespon komplain dan keluhan pelanggan, sehingga mereka kecewa dan kapok untuk beli lagi. Keempat, dari sekian produk yang kita jual, Anda tidak bisa menganalisa mana kira-kira produk yang paling laku, mana produk yang kurang laku. Sehingga ternyata produk yang kurang laku Anda menjadi dead stock Anda. Nah, ini Anda perlu cermati. Nah, kalau Anda sudah menemukan hasil analisa dari proses yang sudah Anda lakukan, baru langkah kedua, bagaimana kita countermeasure menghadapi problem tersebut. Problem itu bisa bersifat finansial atau non-finansial. Finansial artinya adalah dukungan tambahan uang atau modal yang perlu Anda suntik kepada usaha Anda. Misal, Anda punya usaha, selalu habis uangnya. Berarti Anda kurang rapi mengelola uang, mana untuk kebutuhan sehari-hari, mana untuk belanja modal lagi. Berarti yang harus Anda perbaiki adalah memisahkan uang untuk kebutuhan individu atau keluarga dengan uang usaha, biar tidak tercampur. Kalau ini Anda tidak bisa mengelola dengan baik,
lebih baik tidak usah usaha sama sekali. Karena apa? Usaha apapun akan gagal karena Anda tidak bisa memperbaiki kelemahan tersebut. Kedua contohnya adalah ketika kita melihat orang ada komplain. Produk Anda merasakan bahwa orang komplain kok kemasannya kebuka gara-gara waktu itu Anda salah naruh dan ketumpuk barang berat lainnya. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum melakukan transaksi penjualan Anda cek produk tersebut. Kemasannya bagus enggak? Kemasannya rapi enggak? Packingnya bagus enggak? Packingnya rapi. Baru kita yakin tuh itu dikirim. Kalau produk perusahaan Bapak Ibu semua baru berjalan kurang dari 1 tahun, lebih baik supervisi dilakukan oleh sendiri. Banyak usaha gagal kurang dari 1 tahun karena ketidakhadiran Anda dalam bisnis tersebut. Setelah kita tahu bagaimana mensikapi memperbaiki permasalahan tersebut, ketiga, kita harus melakukan inovasi. Inovasi apa yang kita bisa lakukan agar orang percaya lagi sama kita? Caranya bagaimana? Contoh, bisa mengganti tim kalau dirasa memang tim tersebut tidak memberikan pelayanan yang baik. Kedua, kita bisa memberikan benefit kepada pelanggan tersebut. Misal, kita untuk menarik pelanggan tersebut, yang tadinya dia biasa beli 2-3 kilo, coba kita pancing untuk beli 5 kilo. Dengan kita berikan diskon, potongan harga, atau tambahan bonus. Misal, beli 5 kilo, dapat penambahan bonus bubble. Atau beli 5 kilo, diskon 10% atau 20%. Ini adalah cara kita untuk say sorry kepada customer kita, minta maaf kepada mereka karena kesalahan yang selama ini kita lakukan dengan cara tersebut. Harapannya dengan melakukan inovasi, contoh hal tadi memperbaiki bagaimana kita memberikan pelayanan, harapannya customer itu balik. Yang keempat, jangan lupa melakukan evaluasi dari hasil inovasi tersebut. Kalau dirasa evaluasi itu merubah fundamental dari bisnis kita harus refleksi diri. Kita rubah semuanya, kita berangkat dari nol, mulai memajukan usaha tersebut. Kalau dirasa evaluasi adalah ada peningkatan penjualan setelah Anda perbaiki dengan inovasi tersebut, Anda perbaiki terus. Dari tadinya jualan cuman 50 kilo sebulan, kita adakan strategi baru jadi 100 kilo. Dari tadinya punya mitra yang cuman pedagang minuman yang ada di booth, Anda coba meluangkan waktu untuk masukkan produk itu ke toko plastik, ke toko bahan baku kue untuk Anda tawarkan ke mereka. Lah ini adalah segmen baru yang bisa Anda lakukan, yang tadinya Anda sebulan cuma jual 50 kilo, naik jadi 100 kilo. Yang tadinya naik 100 kilo, Anda menemukan channel baru, toko baru mitra Anda bisa naikin jadi 200 kilo. Begitulah seterusnya. Ketika Anda melakukan proses inovasi, proses evaluasi, saya yakin bahwa semua yang Anda mimpikan, semua yang Anda lakukan strategi dengan komitmen yang kuat, tekad yang besar, penjualan Anda juga akan mengalami kenaikan. Terima kasih.